Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Rahmawati, NIM H04190012. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pertanian mengenai hama dan penyakit pada tanaman padi di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Boyolali. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Devina Rahmawati, mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari UNS. Nah, di sini saya akan memberi informasi kepada Ibu terkait hama dan penyakit pada tanaman padi, terutama yang di Desa Munggur ini. Apa Ibu bersedia? Ya, Sebelumnya saya ada leaflet Ibu untuk bahan bacaan. ya, terima kasih. Nah, di sini tuh ada hama atau mboten, Bu? Ada. Hama tanaman padi ya? Iya. Nah, hama itu sebenarnya Ibu tahu nggak hama itu apa? Hama itu penyakit. Iya, sebenarnya hama itu adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil tanaman karena aktivitas hidupnya. Nah, terus kalau di Desa Munggur ini hama yang menyerang tanaman padi itu apa aja? Tikus sama wereng, Mbak. Tikus sama wereng. Iya. Oh, ada tikus sama wereng deh. Iya. Kalau kayak gini, Bu, ini gejala hama wereng ya? Iya. Nah, untuk mengendalikan hama wereng sama tikus niku, Ibu udah melakukan usaha apa? Kalau tikus itu gropekan, Mbak. Kalau wereng? Kalau wereng itu diobati, Mbak. Belum melakukan pengendalian, apa Ibu tahu gejala-gejala yang terjadi pada penyakit tersebut? Nggak tahu tuh, Mbak. Nah, untuk bisa mengendalikan hama itu, kita perlu mengetahui gejala-gejala penyakitnya, Bu. Nah, kalau gejala serangan hama tikus itu tidak ada, Ibu. Jadi langsung menyerang teman. Iya. Nah, kalau gejala serangan hama wereng itu ada 4. Yang pertama, daun padi itu menguning dan mengering, lalu terjadi perhentian tumbuh. Jadi tumbuhnya terhambat lalu berhenti sehingga menyebabkan kematian. Nah, sebelum menyebabkan kematian itu, Ibu harus tahu kalau ini ternyata terserang wereng, jadi bisa dilakukan antisipasi seperti itu. Caranya, Mbak. Nah, kalau pengendalian hama wereng itu kan pakai pestisida, Bu. Tapi karena wereng itu kan hama, jadi bisa datang dan pergi. Nanti setelah di pestisida, wereng itu bisa datang kembali. Nah, untuk itu kita bisa membuat alternatif perangkap wereng dari botol plastik seperti itu. Nah, kalau untuk hama tikus itu cara pengendaliannya banyak. Bisa benar tadi dari gropiokan atau bisa juga pakai agen pengendali hayati. Nah, agen pengendali hayati itu Ibu bisa pakai burung hantu. Tapi di sini susah nih, Bu, burung hantu. Ya, nggak ada, Mbak. Untuk alternatif pengendalian hama wereng tadi, saya memanfaatkan botol plastik ini, Bu. Iya, Nah, caranya itu botol ini dibagi menjadi 2. Ya. Lalu yang atas dilekatkan ke bagian bawah sini. Nah, di dalam botol ini nanti akan diberi larutan gula dan feromon. Feromon itu zat yang baunya menyengat. Jadi, fungsinya feromon itu buat menarik hama wereng untuk masuk ke dalam. Nah, pas masuk ke dalam itu hama wereng kan bingung, werengnya itu bingung kok keluarnya caranya gimana. Jadi mereka akan mati di situ, tenggelam di airnya tadi. Seperti itu. Jadi kita praktek buat ya, Bu. Ya. Ini di pisau. Nah, setelah terpotong jadi 2 seperti ini, Bu, ini disatukan dengan botol, ya. Lalu disolasi biar kencang.
botol sudah menyatu dengan bagian bawah, lalu kita beri larutan gula, air, dan feromon. Nah, cukup sedikit saja, kira-kira segini Bu. Nah, fungsi dari cara kerja dari botol ini tuh kan diberi feromon. Feromon itu akan menarik wereng karena baunya yang menyengat. Jadi nanti hama wereng tersebut akan masuk ke dalam botol ini sehingga mereka berkeliling di sini lalu bingung bagaimana cara keluar, soalnya keluarnya harus ke atas sedangkan nanti masuknya ke bawah. Nah, wereng tersebut akan bingung kemudian mati di dalam sini dan terbenam di airnya. Seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ini diberi kayu di bawahnya, lalu ditali, terus ditaruh di sekitaran sawah. Seperti itu. Mbak, ini saya ambil aja ya Mbak ya. Iya, itu saya taruh di sawah saya ya Mbak ya. Oke. Nah, jadi makasih ya Mbak ya. Ya, jadi nanti Ibu bisa memberikan informasi kepada warga di sekitar untuk bisa menggunakan alternatif pengendalian hama wereng seperti ini. Ya Mbak ya. Nanti teman-teman saya akan saya kabari. Ya, itu dari Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya Mbak, nggak ada. Kalau gitu sekian dari saya Bu. Bila saya punya salah saya mohon maafnya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya Mbak, sama-sama. Halo teman-teman, ini adalah Siti Haidin. Terima kasih telah menonton video ini. Di sini saya akan menerangkan mengenai video yang telah teman-teman tonton. Nah, dalam kegiatan penyuluhan tersebut, saya mengambil tema hama dan penyakit pada tanaman padi. Materi yang saya sampaikan terkait dengan tema tersebut yaitu gejala dan cara pengendaliannya. Tujuan melakukan kegiatan penyuluhan ini yaitu agar petani menjadi mau dan mampu mengatasi masalah dalam budidayanya sendiri. Karena dengan kegiatan penyuluhan ini diharapkan petani memiliki pengetahuan yang lebih lagi. Sasaran yang saya ambil di sini adalah petani padi di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Boyolali. Karena di Desa Munggur tersebut masih banyak petani padi atau warganya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Nah, petani di Desa Munggur tersebut kebanyakan masih berpendidikan rendah, sehingga diharapkan dengan kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Munggur. Metode dan teknik yang saya gunakan dalam kegiatan penyuluhan tersebut yaitu metode individu dengan teknik ceramah dan demonstrasi cara. Mengapa saya memilih individu? Karena menurut saya metode individu itu akan menjadi efektif karena petani menjadi fokus akan komunikasinya dengan penyuluh. Lalu dipilih gabungan dua teknik yaitu agar petani menjadi lebih jelas dan dapat melakukannya sendiri di kemudian hari dengan adanya demonstrasi cara. Lalu peserta dalam kegiatan penyuluhan tersebut adalah satu orang yang dianggap cukup berpengaruh di desa agar beliau dapat memberikan informasi kepada masyarakat lain. Lalu tahapan yang saya lakukan yaitu pemilihan tempat. Pemilihan tempat saya ambil tempat di rumah warga yang saya berikan penyuluhan. Alat bantu penyuluhan yang saya gunakan ada LPM, lembar persiapan menyuluh, sinopsis, dan PPT. Lalu alat peraga yang saya gunakan yaitu ada botol plastik, pisau, feromon, larutan gula. Itu untuk membuat alat perangkap hama wereng. Sekian penjelasan saya mengenai video yang telah teman-teman tonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mudeng.